Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, kita semua dalam kondisi yang baik hari ini. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema gelas-gelas kaca. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari Ayub 14 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungi firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Menghirup udara segar dan sejuknya pagi ini membuat kami menyadari betapa indah ciptaan-Mu Tuhan. Menyadari pula betapa besar kasih-Mu pada kami. Bersyukur untuk segala hal yang boleh kami alami dan boleh kami miliki dalam kehidupan kami. Keluarga, teman, dan sahabat, pekerjaan, rezeki, kesehatan, dan setiap pengalaman hidup yang kami alami. Di sisi lain, semua itu membuat kami menyadari betapa kami lemah dan rapuh. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami tak akan mampu melalui semua. Ampuni kami Tuhan, apabila kami seringkali sombong dan angkuh, merasa diri kuat dan hebat, melupakan Tuhan dan berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, kami tak akan mampu berjalan tanpa-Mu. Pagi ini Tuhan, kami ingin mengingat saudara dan teman-teman kami dalam doa kami. Sertai dan jaga mereka Tuhan dengan setiap pergumulan dan masalah hidup yang mereka miliki. Dengarkan doanya Tuhan. Semoga setiap teman dan saudara selalu Tuhan berikan kesehatan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Dan saat ini, sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu, agar menjadi pegangan dan penerang dalam setiap tingkah laku kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ayub 14 ayat 1 dan yang kedua. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Saya pernah melihat ada seorang yang gagah, tinggi, besar, yang bisa melakukan banyak hal. Segala pekerjaan, baik pekerjaan rumah tangga, pertukangan, dan lainnya yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Namun, ketika dia terkena serangan stroke yang pertama dan tangan kanannya sulit untuk digerakkan, keadaan ini menjadi sesuatu yang sangat memukul dirinya, sehingga dia menjadi seorang yang pemurung dan menghindari pertemuan-pertemuan dengan banyak orang karena dia merasa malu. Keadaan seperti ini membuat harga dirinya sebagai lelaki yang serba bisa menjadi terluka, bahkan menganggap bahwa hidupnya sudah hancur, selesai. Dari kejadian ini, kita dapat melihat betapa rapuhnya hidup manusia. Memang, manusia diciptakan menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya dari segala makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi, di sisi lain, banyak hal-hal yang dapat menjadikan manusia menjadi makhluk yang paling rapuh di dunia ini. Ibarat gelas-gelas kaca yang bagus dan cantik, jika terbentur sedikit saja dapat menjadi retak dan pecah. Ya, inilah gambar tentang kehidupan manusia. Dalam kitab Ayub 14 ayatnya yang 1 dan yang kedua, Ayub adalah orang yang dapat dikatakan paling memahami hal ini.
kita dapat melihat kisahnya. Ayub adalah seseorang yang kaya raya dengan harta yang melimpah ruah. Tetapi hanya sehari saja ketika musibah menimpanya, dia menjadi seseorang yang sangat menderita. Kehilangan semua harta bendanya dan kehilangan anak-anaknya yang ia sangat kasihi, sehingga membuat Ayub meratap 7 hari 7 malam. Bahkan teman-temannya yang seharusnya menghiburnya malah menyalahkan dirinya. Penderitaan Ayub bertambah. Di dalam ayat ini adalah sebuah pengakuan Ayub dalam doanya pada Tuhan. Ayub memahami betul bahwa manusia dapat dengan mudah menjadi sangat rapuh, seperti kayu yang gapuk, seperti kain yang dimakan kegat. Hidup manusia penuh kegelisahan, umurnya singkat, hidupnya dapat seperti bayang-bayang sekelebatan lalu hilang. Melihat kenyataan bahwa manusia itu rapuh, sayangnya tidak setiap manusia dapat melihat dalam dirinya dan mengakui betapa rapuhnya kita. Tidak mudah kita mengakui bahwa diri kita adalah rapuh dengan segala kemampuan atau kebisaan yang kita miliki saat ini. Kita seringkali merasa kuat dan dapat menghadapi semuanya dengan mudah, sehingga terkadang pemikiran yang jumawa itu membawa kita kepada kesombongan-kesombongan yang akhirnya dapat melukai orang lain. Hari ini, marilah kita meresapi apa yang Ayub katakan dalam doanya. Marilah kita melihat bahwa kita semua adalah makhluk yang rapuh. Melihat dan merasa bahwa kita adalah manusia yang rapuh bukan untuk membuat kita rendah diri, tetapi membuat kita menjadi manusia yang mau rendah hati, bahwa kita tak bisa menghakimi orang lain dengan penilaian kita karena kita juga sama rapuhnya dengan orang lain. Tak perlu menyombongkan diri, tapi perlu berpikir bahwa kita dengan orang lain itu sama-sama harus bergandeng tangan dalam kerapuhan, menciptakan kekuatan yang muncul dalam hidup bersama, bukan merasa jumawa dan merasa menjadi yang paling penting dalam kehidupan bersama. Karena kita adalah manusia yang sama-sama rapuhnya, sehingga tak lagi saling melukai, tapi saling menjaga. Mari hari ini kita menjalani kehidupan kita dengan kerendahan hati, selalu mengingat dan terus mengingat tentang keberadaan kita. Marilah untuk terus saling menghargai satu sama lain, berkarya bersama, bangun bersama, dan bergerak bersama dalam hidup yang fana ini. Kiranya kita selalu dimampukan untuk selalu menjalani firman Tuhan dengan baik. Amin.